bih yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, di sini ada walan nusyrika digunakan, ditahan, ahada, da dibaca 2 harokat, suara hilang. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sama begitu. Sahibatan wala walada. Seperti yang kemarin kita udah bahas, di sini ada idgham bi gunnah, fathah tanwin ketemu dengan waw. Sahibatan. Nah, pertanyaannya masih ingat tidak mengapa ketika idgham bi gunnah pada nun dan mim itu di atas nun dan mim ada tasydid, tapi ketika idgham bi gunnah pada waw dan ya di atas waw dan ya tidak ada tasydid? Jawabannya apa? Karena waw dan ya melafazkannya tidak boleh dengan gunnah atau tidak boleh dengan dengung. Dengungnya cukup pada saat mengidghamkan. Shahibatan taung itu saat mengidghamkan ada gunnahnya. Shahibatan kan dinamakan idgham bi gunnah. Shahibatan wa ketika melafazkan wa gunnah yang ada di hidung hilang. Walada, jangan gunnahnya masih ngikut. Sahibatan wala gunnahnya masih ngikut ya. Nah, itu harus diperhatikan. Pada ayat keempat kita baca lagi. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ada gunnah wa annahu, kemudian 'ala Allahi, 'ala Allah. Nah, masih ingat pelajaran yang pertama dalam melafazkan fathah a, i, u, kenapa harus sempurna? Supaya tidak terpengaruh. Biasanya orang begini. Safihuna 'ala Allah, 'ala Allah. Ala menjadi 'ala Allah. La menjadi lo. La menjadi lo. Harusnya 'ala Allah menjadi 'ala Allah. Maka kita wajib menguatkan itu. Dasarnya yaitu membaca setiap huruf hijaiyah dengan menguatkannya. A, I, U, Ba, Bi, Bu, La, Li, Lu, Ya, Yi, Yu, To, Ti, Tu, seperti itu. Satu-satu harus sering dilatih ya sama teman-teman semuanya. 'Ala Allahi syatata, to. Seperti tadi mat iwatnya ujungnya tidak di ngerem mendadak, tidak gitu ya. Tapi suara hilang. Pada ayat kelima saya teruskan wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Ini subhanallah, ada gunnah, ada ikhfa, dan alhamdulillah kita bisa belajar di sini untuk cara membaca dengan ditahan. Dengan ditahan ya, nggak buru-buru. Jangan sampai karena walaupun hafalannya udah lancar, tapi bacanya ngebut. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Wa annahu kana rijalun minal jinni wal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa gitu. Nah, ini kaidah gunnah dan hukum nun matinya tidak dipakai. Maka jangan sampai, boleh baca ngebut tapi kaidah gunnahnya tetap dipakai. Contohnya wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata
Wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Itu kaidahnya mesti dipakai walaupun ngebut, ya. Tapi kalau ngebut kemudian melabrak kaidah, ini yang keliru. Baik, kita ke ayat ke-6. Wa annahu wa annahu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn. Contohnya kita berhenti di situ. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Nah, seperti itu. Kalau di studio atau di rumah ada teman-teman yang mau mencoba membaca, silahkan kita interaktif ya. Di sini ada gunnah, wa annahu, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa, ada idgham bi gunnah ya. Dan juga ada mad iwad. Perhatikan tadi bacanya harus dengan tekanan ditahan. Kemudian pada ayat ke-7, wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Kita lihat di sini ada wa annahum, nun tasydid gunna, dhannu juga nun tasydid digunakan, dhanantum ada nun tasydid, nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa, dhanantum allai. Nun mati ketemu lam, apa hukumnya? Yaitu idgham bila gunnah, bila gunnah. Maka tidak perlu ditekan, tidak perlu ditahan. Jadi langsung allai, tidak boleh dibaca allai yab'atsa, terlalu lama. Allai yab'atsa, kemudian nun mati ketemu ya, idgham diguna. Baik, kita masuk ke ayat ke-8. Wa anna lamma, maaf, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Di sini ada gunnah, kemudian ada samaa'a, panjang, 4 harokat, muli'at, dikeluarin hamsnya, hawanya atau anginnya ya. Nafas kita dikeluarin. Muli'at. Tapi tidak boleh berubah menjadi muli'at. Tidak boleh seperti itu. Harasan syadida. Itu pun diikhfakan. Syadidan wa syuhuba. Seperti itu. Sebentar ya. Bentar. Ya, nanti. Kita lompat ke surat berikutnya, yaitu akhir surat Al-Mujadilah. Akhir surat Al-Mujadilah pada ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka ya. Kalau host bisa menampilkan suratnya lebih baik, ini surat Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maaf, saya ulangin. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir. Qauman yu'minu. Qauman yu'min. Idgham bi gunnah ditahan yu'minu. Yu'minu. Jangan dibaca yu'minu. Yu'minu. Setengah hamzah. Ini keliru ya. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Akhir. Roknya tipis. Akhir. Akhir. Rok tipis. Wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Lihat di sini ada tanda bendera ya atau alis. Setelah itu ada tasydid. Yuwaddu, yuwaddu. Kemudian setelah wad ada dal bertasydid. Ini hukumnya adalah 6 harokat. Begitu pula man hadda, setelah hadda ada dal bertasydid. Maka wajib dibaca 6 harokat ya. Perhatikan. Yuwadduna man haddallaha. Dibaca 6 harokat. Masih ingat tandanya apa? Ada alis atau ada bendera. Setelah itu ada huruf bertasydid. Ada huruf bertasydid. Maka wajib dibaca 6 harokat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Di sini ada mad jaiz dan ada mad wajib. Pokoknya selagi kita belum bisa membedakan jaiz mana, wajib mana, penting kalau ada gambar apa bendera atau alis kita seragamkan, dibaca 4 harokat. Haddallah, da bukan haddallah. Da tetap da, jangan dallah. Jadi berubah menjadi do. Tapi da, dallah. Yuwadduna man haddallah. Dallah. Begitu ya. Kanu 4 harokat. Aba juga 4 harokat. Au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ini semua dibaca abna dibaca 4 harokat. Ashiratahum. Ada hum, ada bunyi gunnah dari hidung. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Lihat, ulaik tentu dibaca 4 harokat, ada bendera. Kemudian ada mim mati ketemu ba. Semalam kita belajar. Apa nama hukumnya? Mim mati ketemu ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya. Wa ayyadahum biruhim. Nah, kita lihat di sini ada wa ayyadahum bi. Ditahan 2 ketukan. Namanya hukumnya ikhfa syafawi. Tahan dengan digunakan. Wa ayyadahum biruhim. Tandanya apa? Mim mati ketemu ba. Kita lihat sebelumnya ada ya bertasydid.
Ini banyak orang keliru. Biasanya orang baca wa ayyadahum, ditahan 2 ketukan, padahal dia bukan idgham bi gunnah. Dia huruf ya yang bertasydid. Jadi tidak boleh ditahan di situ. Kita nggak boleh ngetem di situ, nggak boleh berhenti. Wa ayyada, nggak boleh berhenti. Tapi langsung wa ayyadahum biruhim min. Min. Ujungnya ada huruf H ya, sehingga melafazkan min. H-nya harus disertakan. Jangan biruhim min. Mana H-nya? H-nya mana? Nggak kebaca di situ. Nah inilah belajar tahsin, setiap huruf harus keluar hak-haknya. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhiluhum seperti biasa, kunna jannatin tajri ikhfa min taht, ikhfa juga, anhar izhar, anhar har, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, fiha, ha, fiha, fi 2 harokat, ha 2 harokat, harus seimbang, harus seimbang. Khalidina fiha, semuanya 2 harokat tuh. Jangan nggak seimbang. Khalidina fiha, di kepanjangan, ha kepanjangan. Harus semuanya seimbang. 2 harokat, khalidina fiha, begitu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallah, radiya, ya, radiyallah. Jangan radiyallah, ya menjadi yo. Radiyallah. Ya, ini terpengaruh dengan huruf jalalah, dengan huruf Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. An. Hanya tetap dibaca anhu kan gitu ya. An. Ulaika hizbullah. Ulaika hizbullah. Ya, keluar haknya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Muflihun. Ingat, kebiasaan kebanyakan orang ketika melafazkan mad arid lisukun ini disertakan dengan guna muflihun. Ini jangan ada bunyi keluar dari itu. Muflihun. Baik. Sekarang kita pindah ke surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Maaf, agak batuk. Apa yang ditemukan di sini? Yaitu mad wajib, ja'aka, ja'aka. Kemudian di sini ada mad tabi'i yang tadi saya ingatkan harus seimbang. Munafiquna qalu, semuanya harus seimbang ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang terlalu panjang, ya kan? Munafiquna qalu, pokoknya kepanjangan. Nashhadu innaka guna la rasulullah. Allah. Karena ujungnya ha, maka ha harus dibaca. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. La rasuluh.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lakadzibun. Dari hidung nggak ada keluar. Zibu, jangan lakadzibun gitu. Baik. Apa yang kita temukan di sini? Di sini ada huruf shin. Wallahu yashhadu ya. Shin mempunyai sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu mengeluarkan hawa atau angin dengan kuat. Yashhadu. Jadi jangan eman-eman, jangan sayang-sayang untuk melafazkan atau mengeluarkan angin saat melafazkan huruf shin. Ayat kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Duh, kehabisan nafas. An sabilillah. Nah, seperti itu. Junnatan fa. Ada gunnah dan juga ada ikhfa. Jadi pengen kita ngaji seperti itu, setiap ada harus ditahan, maka ditahan. Jangan buru-buru ngajinya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ada keluar dari hidung nggak? Ya'malun. Nggak ada ya? Kalau keluar dari hidung, ya'malun. Begitu. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Nah, seperti itu. Ayat keempat, wa idza ra'aitahum. Perhatikan di sini ra'aita. Jangan wa idza ra'aita. Ini kesalahan begini karena tidak sempurna membaca a i u. Harusnya ra'aita. Tidak ada ra'aita, tapi ra'ai a i u ra'aita. Wa idza ra'aita wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ada qalqalah ajsamuhum. Wajib dipantul. Ya nggak boleh nggak dipantul. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Nah, jelas ya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Ka'annahum, ada hum tapi tidak ditahan, tidak. Ka'annahum khusyubun, tidak. Ada gunnahnya khusyubum. Ka'annahum ada gunnahnya tapi hanya satu ketukan. Ka'annahum khusyubum musannadah. Paham ya maksud saya? Kalau dilafazkan begini ada gunnah 2 harokat, kalau satu harokat. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabun, huruf ha, huruf rokhawah, keluarkan hamznya, tidak boleh ditahan. Yahsabuna kulla sayhatin. Sayha, seperti tadi tidak boleh sayha, tidak ada yang ada a i u. Sayha. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Humul adu fahdharhum. Ya.
Humul. Lam tidak boleh dipantul, jangan humul. Humul, ya, salah. Humul aduwu fahdharhum. Qatalahumullah. Anna yufakun. Anna yufakun. Yuk, hamzah. Jangan yufakun, tapi yufakun. Nah, seperti itu insya Allah mempraktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, pada satu pekan ini, yaitu pada bacaan fathah a, i, u, kemudian menyeimbangkan mad tabi'i 2 harokat harus seimbang, kemudian mad pada bendera 4 harokat, kemudian mad arid disukun di akhir ayat harus seimbang. Saya ingatkan lagi ya, mad arid disukun harus seimbang. Ya, saya pernah mendengar bacaan gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya panjang tuh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ketika him pendek. Nah, ini keliru. Maka dua-duanya itu mad arid disukun, maka harus dibaca panjang. Seragamkan baca harokat. Atau dalam surat Al-Fatihah juga ada yang baca begini. Maliki yaumiddin. Malik, maknanya kepanjangan. Harusnya 2 harokat. Kemudian lanjutannya juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan lucu nih. Iyyaka panjang banget itu. Bisa sampai 4 harokat. Iyyaka na'budu iyyaka yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, baru 2 harokat. Ini tandanya nggak seimbang dalam melafazkan 2 harokat. Jadi, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, begitu. Kemudian sama dengan mad wajib atau mad wajib, baca 4 harokat, tadi sudah kita praktekkan, ada di dalam surat Al-Mujadilah tadi ya. Kemudian mad lazim yang harus dibaca 6 harokat, tadi sudah kita baca di akhir surat Al-Mujadilah. Yuwadduna man haddallah, itu ada bendera, kemudian ada tasdid. Maka dibaca 6 harokat. Qalqalah sudah kita bahas tadi malam. Nah, ini untuk mengingatkan saja, dan insya Allah pekan depan kita akan merampungkan lagi materi tahsinnya. Terus semangat para pejuang-pejuang Al-Quran, pecinta Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Dengan Al-Quran insya Allah semua cita-cita kita akan tercapai. Dan dengan Al-Quran insya Allah hidup kita akan semakin terarah. Yakinlah bahwa Al-Quran itu sebagai sumber kebahagiaan. Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Al-Quran sebagai guidance kita, sebagai penuntun kita. Maka mari kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan banyak berinteraksinya, dan sukses selalu untuk Sivitas SMA IT Baitul Muslim, dan juga untuk siswa dan siswi SMA IT Baitul Muslim. Untuk materi hari ini saya kira cukupkan saja, dan selamat melanjutkan aktivitas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.